Halo semua, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus-kasus pada abad ke-20 yang tidak dapat dipecahkan hingga saat ini. Kasus apa sajakah itu? Sebelum saya memulainya, boleh dong saya minta support dari kalian semua untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share ya. Kalau begitu kita langsung saja mulai ke kasusnya. Kasus Taman Sud atau yang dikenal sebagai misteri pria Somerton adalah kasus yang terjadi pada tanggal 1 Desember tahun 1948. Kala itu, seorang pria tak teridentifikasi yang ditemukan dalam keadaan meninggal pada pukul 6.30 pagi waktu setempat di pantai Somerton Gleneck sebelah selatan Adelaide, Australia Selatan. Saat ditemukan, jasad pria tersebut tak meninggalkan kartu identitas satupun. Dari hasil pemeriksaan, polisi hanya menemukan sebatang rokok yang baru separuh dihisap di kantongnya dan beberapa benda lainnya. Di antara benda itu ada secari kertas yang dipilin kencang dalam saku. Kertas itu bertuliskan Tamam Sud, yang dalam bahasa Persia artinya tamat. Saat ditelusuri lebih lanjut, kertas itu merupakan sobekan dari halaman terakhir buku Rubaiyat Omar Khayyam yang ditulis oleh penyair abad ke-12 Omar Khayyam. Namun, dari buku tersebut tak bisa memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai misteri kematian orang tersebut. Beberapa spekulasi muncul, jenazah pria tersebut merupakan korban atau mata-mata saat Perang Dingin. Dikabarkan, pria tersebut pun mati dalam kondisi diracun. Kasus yang tak berhasil diidentifikasi oleh polisi ini menjadi kasus paling misterius di Australia. Natal pada tahun 1945 yang harusnya dirayakan dengan sukacita justru berakhir tragis di keluarga George Soder di Fayetteville, Virginia Barat. Menjelang malam Natal, warga setempat dikejutkan dengan musibah kebakaran di kediaman George Soder. Saat musibah terjadi, seluruh anggota keluarga ada di rumah tersebut. Keluarga tersebut beranggotakan 12 orang, yaitu George Soder yang berusia 50 tahun, seorang imigran asal Italia yang menjalankan bisnis di bidang batu bara, dan istrinya Jenny Soder dan 10 anak mereka. Anak tertua mereka telah masuk di militer, jadi di rumah tinggal 9 anak lainnya, yaitu John berusia 23 tahun, George Jr. berusia 16 tahun, Marian berusia 17 tahun, Maurice berusia 14 tahun, Martha Lee berusia 12 tahun, Louis berusia 10 tahun, Jenny berusia 8 tahun, Betty berusia 6 tahun, dan Sylvia berusia 2 tahun. Keluarga Soder sedang menunggu datangnya hari Natal esok hari. Marian memberikan mainan baru untuk adik-adiknya, di mana Martha, Jenny, Betty, Maurice, dan Louis asik bermain hingga pukul 10 malam. Ketika itu ibu mereka menyuruh mereka untuk pergi tidur. Sedangkan George, John, dan George Jr. telah beristirahat terlebih dahulu karena kelelahan setelah bekerja seharian di bisnis sang ayah. Setelah mereka semua pergi tidur, Jenny mengunci seluruh rumah dan membawa Sylvia untuk tidur bersamanya. Pada tengah malam, Jenny terbangun setelah mendengar telepon yang berdering dari kantor George di lantai bawah. Setelah diangkat, ternyata hanyalah seorang wanita yang salah sambung dan Jenny kembali ke kamar untuk tidur. Jenny mengatakan wanita itu tertawa dengan cara yang aneh. 30 menit kemudian Jenny kembali terbangun. Kali ini ia mendengar sesuatu seperti membentur atap rumahnya dan memantul-mantul. Namun karena hanya mendengarnya sebentar, Jenny kembali tidur. Setengah jam kemudian Jenny terbangun lagi dan kali ini benar-benar membuatnya kaget. Dan dia melihat asap ada di dalam kamarnya. Dia merasa pasti ada yang terbakar di dalam rumahnya. Setelah melihat ke seluruh rumah, diketahui sumber api berasal dari ruangan kerja George. Jenny yang panik mulai berteriak dan membangunkan George dan Marian. Marian kemudian diminta membawa Sylvia yang berada di kamar atas untuk dibawa keluar. Setelah itu Jenny dan George menuju kamar anak-anak yang lain untuk membangunkan mereka. Namun hanya John dan George Jr. yang terbangun.
Lantas Jenny dan Marian yang telah berada di luar rumah segera meminta tolong ke warga sekitar. Sementara George bersama kedua putranya mencari cara kembali masuk ke rumah yang telah dilalap api. George yang saat itu nekat untuk kembali ke dalam rumah ternyata gagal mencapai lantai 2, di mana kamar anaknya yang lain berada. Dikarenakan tangga penghubung saat itu penuh dengan api, dan George berpikir bahwa tangga yang tidak dapat dilewati itulah yang membuat para putra-putrinya keluar rumah. George kemudian mencari cara lain mencapai kamar di lantai 2 itu. Dia memanjat tembok di sebelah rumah dan memecahkan kaca kamar, tapi dia tak melihat seorang pun di kamar itu. Mereka kemudian menjalankan truk untuk mempermudah masuk ke kamar melalui jendela yang telah dipecahkan tadi. Namun truk tersebut tidak juga mau nyala, mungkin akibat cuaca yang saat itu terlalu dingin. Marian yang saat itu meminta pertolongan menuju rumah satu warga dan mencoba menelpon pemadam kebakaran Fayetteville, namun tidak ada jawaban. Lepas dari jam 1 dini hari, seorang tetangga pergi ke tempat pemadam kebakaran, namun sialnya para petugas tidak ada di sana. F.J. Morris, kepala pemadam kebakaran, mengatakan bahwa dia kekurangan petugas karena Perang Dunia Kedua, dan petugas yang masih ada sedang berada di rumah untuk merayakan Natal. Dengan tidak adanya bantuan dari pemadam kebakaran, tentu saja membuat rumah keluarga Soder tidak tertolong lagi. Pagi harinya, George Jr. dan John harus menjalani perawatan karena luka bakar yang mereka derita. Di lokasi kejadian, para tetangga dan petugas pemadam kebakaran yang datang pukul 8 pagi langsung melakukan penyisiran dan pembersihan rumah itu untuk mencari 5 anggota keluarga Soder yang diyakini berada di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Jam 10 pagi, kepala pemadam kebakaran melaporkan bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda korban, mayat, tulang, dan organ lainnya di TKP. Setelah penyelidikan yang panjang, dugaan pengarahan pada suatu hal, 5 anak yang hilang diculik saat kebakaran terjadi. Keluarga Soder mengerahkan berbagai cara untuk mendapatkan 5 anggota keluarganya kembali, mulai dari menyewa detektif swasta hingga membuka sayembara yang diganjar hadiah dengan nilai cukup fantastik. Namun tidak ada yang pernah bisa memecahkannya hingga kini 5 anak tersebut tak pernah ditemukan. Diduga kelima anak tersebut sudah tewas dibunuh. Pada malam tanggal 22 Mei 1918, Jack dan Andrew Maggio dikejutkan dengan pemandangan mengerikan. Jack dan Andrew menemukan saudara lelaki mereka yang sekarat dan istrinya yang telah tewas dengan dibantai secara brutal menggunakan kapak. Keduanya merupakan korban pertama dari orang yang di kemudian hari dikenal dengan julukan pria kapak New Orleans. Selama aksinya, pembunuhan misterius ini menghilangkan nyawa lebih dari 10 orang di rumah mereka masing-masing. Namun tak pernah ada barang yang diambil dari tempat tinggal korban. Hingga hari ini identitas pembunuh tak diketahui, meskipun ada banyak teori yang beredar. Kebanyakan korban berkebangsaan Italia Amerika, memunculkan spekulasi motif pembunuhan berlatar belakang suku atau memiliki hubungan dengan mafia atau kelompok kriminal yang terorganisir. Teori lain menyatakan target utama pembunuhan adalah wanita. Beberapa tahun kemudian, kriminolog Colin dan Damon Wilson berteori pria kapak hanya membunuh pria jika mereka menghalanginya untuk membunuh wanita. Teori ini didukung oleh kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga, namun suaminya yang tidak menyadari kehadiran si pembunuh tidak ikut dibunuh. Pembunuhan oleh pria kapak yang terakhir terjadi pada tanggal 27 Oktober 1919 ketika Mike Pepitone dibunuh di kamarnya. Ada beberapa nama tersangka yang sudah dikantongi penyelidik saat itu selama bertahun-tahun. Colin dan Damon Wilson yakin pembunuhnya adalah Joseph Mumfree, seorang pria yang ditembak mati pada tahun 1921 oleh seorang wanita yang mengaku sebagai janda Pepitone. Sementara kriminolog lain Richard Warner mengklaim bahwa tersangka utama menjadi pria berkapak ialah Frank Doc Mumfree, seorang pria yang baru saja pindah dari New Orleans ke Los Angeles dan memiliki hubungan dengan keluarga-keluarga mafia. Mumfree juga menggunakan nama samaran Leon Joseph Mumfree. Pada tanggal 10 Januari 1902 di San Francisco, gadis berusia 15 tahun bernama Nora Fuller melihat sebuah iklan di San Francisco Chronicle
yang mencari gadis muda penjaga bayi dan upah yang menarik. Ia kemudian berbicara dengan ibunya dan melamar pekerjaan itu. Hari berikutnya, sebuah kartu pos tiba di rumah keluarga Fuller, meminta Nora untuk datang ke sebuah restoran terkenal untuk wawancara dengan John Bennett. Dengan gembira, Nora meninggalkan rumahnya pukul 17.00 untuk janji bertemu pukul 18.00. Beberapa jam kemudian, Nora menelpon rumah untuk mengatakan Tuan Bennett menginginkan ia bekerja secepatnya. Itulah terakhir kalinya orang mendengar kabar darinya. Sekitar pukul 17.00 hari itu, seorang yang telah dikenal baik oleh pegawai restoran memberitahukan kepada para pegawai ia tengah menunggu seorang gadis muda dan meminta mereka untuk mengarahkan gadis itu ke meja yang tengah dipesannya ketika gadis itu tiba. Kemudian ia menghilang begitu saja dari restoran. Semua petunjuk mengarahkan pria tersebut adalah John Bennett, seseorang yang membuat janji bertemu Nora. Namun tidak diketahui apakah Nora benar-benar bertemu dengannya atau tidak. Pada tanggal 16 Januari, 5 hari setelah Nora meninggalkan rumahnya, ibunda Nora, Nyonya Fuller, menghubungi polisi untuk melaporkan hilangnya Nora. Hampir 3 minggu kemudian, tubuh Nora ditemukan saat inspeksi rutin perusahaan di bangunan yang baru saja dikosongkan. Tubuh telanjang Nora tergeletak di tempat tidur dalam sebuah rumah yang tak memiliki perabotan lain. Hasil otopsi menunjukkan Nora dicekik hingga tewas dan mungkin dibunuh tak lama setelah ia meninggalkan rumahnya hampir sebulan sebelum penemuan jenazah. Bangunan tersebut telah disewakan oleh Mr. Howard yang telah menandatangani kontrak sewa hanya 2 bulan sebelumnya. Penyelidikan awal polisi menyimpulkan Howard dan Bennett merupakan orang yang sama, namun identitas asli dan keberadaan orang tersebut hingga kini tak pernah diketahui. Nah, itulah guys, pembunuhan yang kasusnya tidak pernah terpecahkan hingga sekarang. Sampai di sini dulu ya guys. See you in my next video. Thank you for watching.